Kita mulai dari bab 1, gerak pada benda dan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dapat menjelaskan pengertian gerak pada benda, dapat menjelaskan dan memberi contoh gerak semu, dapat memahami gerak relatif, dapat membedakan perbedaan jarak dan perpindahan, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan GLB, dan yang terakhir dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan GLBB. Gerak pada benda. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan yang lain. Karena definisi tersebut, maka gerak harus memiliki acuan. Gerak semu. Ada yang tahu tentang gerak semu? Iya. Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya, yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Contohnya adalah saat naik mobil seolah-olah pohon di tepi jalan bergerak. Bila bulan purnama dan kita berjalan, maka seolah-olah bulan mengikuti kita. Gerak relatif adalah gerak suatu benda relatif terhadap benda lain. Bagi benda A, benda B bisa dianggap bergerak. Tapi bagi benda C, benda B bisa dianggap diam. Contohnya adalah gambar berikut. Kedudukan bis berubah terhadap benda-benda yang berada di luar bis. Pada gambar yang kedua, kedudukan orang-orang di dalam bis adalah tetap, karena orang itu duduk diam di tempatnya masing-masing. Kemudian jarak dan perpindahan. Ada yang tahu perbedaannya? Jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh suatu benda untuk mencapai suatu titik. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Kita lihat contoh berikut ini. Bila suatu benda bergerak dari A ke B 15 meter, dari B ke C 10 meter, dan dari C ke D 15 meter, maka jaraknya adalah 15 meter ditambah 10 meter ditambah 15 meter, sama dengan 40 meter. Sedangkan perpindahannya adalah dari A ke D 10 meter. Gerak pada benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Kelajuan rata-rata adalah jarak total dibagi dengan waktu total, atau rumusnya adalah V sama dengan S delta S dibagi delta T, atau bisa juga V sama dengan S dibagi T. Kita lihat sekarang dengan grafiknya. Ini adalah grafik jarak terhadap waktu, S terhadap T. Kecepatan terhadap waktu, V terhadap T. Berikutnya kita akan melihat pola tetesan oli pada gerak lurus beraturan. Ini titik awal dan di sini adalah titik akhirnya. Jarak masing-masing titik ini sama. Ini adalah pola tetesan oli pada gerak lurus beraturan. Kebalikannya, ini adalah pada pola ticker timer. Jaraknya sama, tapi titik awal dan akhirnya berbeda. Jadi, pola tetesan oli berbeda dengan pola ticker timer atau berkebalikan. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Percepatan adalah pertambahan kecepatan dibagi waktu tempuh. A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T dengan satuan meter per sekon kuadrat. Untuk perlambatan adalah pengurangan kecepatan dikurangi dengan waktu tempuh. Grafik GLBB ini adalah grafik S terhadap T, grafik perubahan jarak terhadap waktu. A ini adalah yang dipercepat, sedangkan B itu adalah yang diperlambat. Sedangkan ini adalah grafik perubahan kecepatan terhadap waktu pada GLBB
Yang A ini adalah yang dipercepat tanpa kecepatan awal. Kemudian untuk B diperlambat hingga berhenti. Sedangkan C dipercepat dengan kecepatan awal. Kita lihat di sini ada V0. Berikutnya adalah grafik percepatan terhadap waktu pada GLBB. Kita lihat A terhadap T. Yang pertama, yang A, ini adalah yang dipercepat, nilainya adalah positif. Sedangkan B, ini yang diperlambat, nilainya adalah negatif. Berikutnya, pola tetesan oli pada GLBB yang dipercepat. Ini kita lihat jaraknya makin lama makin jauh. Sedangkan untuk yang diperlambat, jarak pola tetesan oli makin lama makin dekat. Kebalikannya pada pola ticker timer. Yang dipercepat makin lama makin dekat. Kenapa? Karena titik awalnya berkebalikan. Awalnya di sini, akhirnya di sana. Begitu pula dengan pola ticker timer pada GLBB yang diperlambat. Dari awal di sini dan akhirnya di sini. Bisa dipahami? Jadi pola tetesan oli berkebalikan dengan pola ticker timer. Yang terakhir adalah contoh soal. Ini ada grafik, kita coba analisa untuk gambar dari A ke B. Grafik A ke B termasuk GLBB yang dipercepat karena grafiknya naik. Kemudian, kita coba menentukan percepatan benda yang bergerak dari A ke B. Kita tuliskan dulu V0-nya 2 meter per sekon. VT-nya ini ya, adalah 4 meter per sekon. T1-nya 0, T2-nya 6. Sehingga delta T-nya adalah 6 dikurang 0 sama dengan 6 sekon. Kita coba jawab dengan rumus A percepatan sama dengan VT dikurangi V0 dibagi delta T. Atau sama dengan 4 meter per sekon dikurangi 2 meter per sekon dibagi 6 sekon. Sama dengan 2 per 6 meter per sekon kuadrat atau sama dengan 1 per 3 meter per sekon kuadrat. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan kembali dan kita bahas kemudian. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.